Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kitab kedua dari kitab Nahwu, Matan Jurumiyah, catatan kaki atas Matan Jurumiyah. Pelajaran hari ini adalah pelajaran yang mudah, dan memang setelah musatna semua pelajaran mudah. Apalagi hari ini pelajaran maf'ul li ajli, pelajaran maf'ul ma'ah, dan bisa kita langsung masuk majrurat hari ini insyaallah. Maf'ul li ajli, kalau antum paham maf'ul mutlak, maka akan paham dengan mudah maf'ul li ajli. Karena maf'ul mutlak itu ciri-cirinya masdar yang selafat dengan fi'il atau semakna. Maf'ul li ajli tidak selafat, tidak semakna, dan menunjukkan sebab terjadinya pekerjaan. Maf'ul ma'ah lebih mudah lagi. Dia isim mansub yang terletak setelah waw yang bermakna bersama. Maka dua pelajaran ini sebagai penutup mansubat, kita hanya ambil beberapa menit saja. Tidak perlu papan lagi, kita baca, lihat. Qala Ibnu Ajurum rahimahullahu ta'ala, babul maf'ul li ajli. Bab maf'ul li ajli. Wal ismul mansubu. Namanya maf'ul li ajli, dia isim, dia mansub. Alladhi yudkaru, yang disebutkan. Bayanan li sababi wuku'il fi'il, sebab terjadinya pekerjaan. Jadi kalau kita mau tahu dia, maka kita tanyakan, kenapa kamu lakukan? Ketika dia sebutkan alasannya, itulah maf'ul li ajli. Itulah maf'ul li ajli. Dan ciri-cirinya jangan lupa, dia masdar. Lihat di bawah 411, kita lihat dulu catatannya supaya lebih runcing, karena penulis hanya mengatakan dia isim mansub, disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Nggak ada syaratnya. Dipersyaratkan padanya beberapa syarat. Dengan syarat ini sudah langsung antum bisa tentukan nanti ini maf'ul li ajli. Dipersyaratkan padanya beberapa syarat. Pertama, harus masdar. Ini paling pokok supaya mirip dengan maf'ul mutlak. Harus masdar dan berupa perbuatan hati. Jadi masdar yang menjadi maf'ul li ajli itu masdar perbuatan hati, bukan perbuatan anggota badan. Berarti tidak mungkin kalau antum dapat begini, darabtu dorban. Ini dorban kan bisa antara maf'ul li ajli atau maf'ul mutlak. Tapi dorban perbuatan hati atau bukan? Bukan. Dorban memukul, perbuatan anggota badan, berarti bukan maf'ul li ajli. Dipahami kan? Jadi dia memang harus masdar, tapi masdarnya khusus, yaitu perbuatan apa? Hati. Tahu perbuatan hati? Yaitu dilakukan oleh hati. Takut, cinta, benci, pokoknya perbuatan hati. Perbuatan hati. Iya, itu syarat pertama. Syarat kedua, harus menunjukkan sebab terjadinya pekerjaan sebelumnya. Harus menunjukkan sebab terjadinya pekerjaan sebelumnya. Kenapa dia lakukan itu pekerjaan? Itu syarat kedua. Sebentar akan terlihat di contoh syarat ini. Syarat ketiga, waktu maf'ul li ajli dan waktu terjadinya pekerjaan sama. Jadi kejadian maf'ul li ajli itu sekarang, pekerjaannya juga itu terjadi sekarang. Harus sama kejadian. Kalau beda terjadinya, tidak jadi nanti. Sebentar akan dicontohkan. 4. Pelaku dari maf'ul li ajli dan fiilnya sama. Pelakunya juga harus sama. Jadi waktunya sama, pelakunya sama. Kita coba lihat dulu contoh, baru kita kembali ke syarat. Nahwu qaulika, contoh ucapan kamu. Qoma Zaidun ijlalan li Amr. Zaid berdiri karena memuliakan Amr. Fokus pada kata ijlalan. Masdar. Perbuatan hati itu memuliakan. Perbuatan hati, namanya orang memuliakan itu dari hati. Paham kan? Itu perbuatan hati. Terus, apakah dia sebab terjadinya pekerjaan sebelumnya? Coba kita lihat contohnya, terjemahannya. Qoma Zaidun, Zaid berdiri. Ijlalan li Amr, untuk memuliakan Amr. Apakah sebab terjadinya berdiri karena memuliakan Amr?
Paham kan? Itu pertanyaannya, iya kan? Jadi ini ijlal, memuliakan ini sebab terjadinya apa? Berdiri. Sebab terjadinya pekerjaan. Terus kita lihat lagi, apakah waktunya sama? Itu kalau antum tanya, kapan dia memuliakan? Dipahamkan? Saat dia berdiri. Kapan dia berdiri? Saat dia memuliakan. Berarti sama waktunya. Dia berdiri, iya waktu itu pula dia memuliakan. Dipahami kan? Waktu itu pula dia memuliakan. Sama waktunya. Pelakunya. Syarat keempat, pelakunya. Siapa yang berdiri? Zaid. Siapa yang memuliakan? Kan Zaid berdiri karena memuliakan Amr. Zaid berdiri karena memuliakan Amr. Siapa yang berdiri? Zaid. Yang memuliakan satu pelaku. Itulah syarat tadi. Artinya nanti kalau beda pelaku, beda waktu, enggak, bukan masdar. Dipahami ini kan? Bukan masdar. Terus bukan perbuatan hati, maka bukan maf'ul li ajli. Bukan maf'ul li ajli. Anda paham ini kan? Ini pembahasan. Nanti akan ada contoh-contoh yang tidak terpenuhi syarat di buku yang lebih tinggi lagi. Di buku yang lebih tinggi lagi. Contoh kedua. Wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Saya datang kepadamu karena mengharapkan kebaikanmu. Saya datang kepadamu karena mengharapkan kebaikanmu. Lihat, qasadtuka ibtigha'a ma'ruf. Saya datang kepadamu karena mengharap kebaikanmu. Fokus pada kata ibtigha'a. Masdar, mengharap, perbuatan hati berarti. Karena mengharap, perbuatan hati. Kemudian, apakah waktunya sama? Tidak. Saya datang karena mengharap. Kapan dia mengharap? Saat dia datang. Kapan dia datang? Saat dia mengharap kebaikannya. Dipahami dengan pelakunya sama. Qasadtuka, saya datang kepadamu. Saya datang kepadamu karena mengharapkan kebaikanmu. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Saya. Siapa yang mengharap kebaikan? Saya juga. Berarti pelakunya sama. Terpenuhi syarat tadi. Oh, kalau sudah seperti ini, maf'ul mutlak. Ini kita pertajam syaratnya. Dulu waktu di buku pertama, kita fokus hanya perbedaannya saja. Nah, karena ini mirip dengan maf'ul mutlak. Perbedaannya tidak sama dengan lafadz fi'il. Paham kan? Itu maf'ul li ajli. Kalau sama dengan lafadz fi'il, itu namanya maf'ul apa? Mutlak. Lihat itu contohnya. Kalau seandainya qoma Zaidun qiyaman, itu maf'ul apa itu? Qoma Zaidun qiyaman, maf'ul apa itu? Maf'ul apa itu? Mutlak. Kenapa? Sama lafaz qoma qiyaman, sama lafaz. Tapi qoma Zaidun ijlalan, maf'ul apa itu? Maf'ul apa itu? Kenapa? Apa alasannya antum? Kenapa antum tidak bilang itu maf'ul mutlak? Beda lafaz sekaligus beda makna. Paham cara membedakannya? Kan hanya ada dua masdar yang mansub. Hanya ada dua masdar yang mansub. Kalau bukan maf'ul mutlak ya maf'ul li ajli. Jelas ini pembahasan? Selesai. Maf'ul li ajli. Pendek sekali. Berikutnya maf'ul ma'ah. Nah, ini lebih mudah lagi. Karena cukup dengan mengetahui ada waw. Isim mansub terletak setelah waw yang bermakna bersama. Bab al-maf'ul ma'ah. Bab maf'ul ma'ah. Huwal ismul mansubu alladhi yudhkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'il. Dia adalah isim mansub yang disebutkan, isim mansub yang disebutkan li bayani untuk menjelaskan man fu'ila ma'ahul fi'il, bersama siapa pekerjaan itu dilakukan. Jadi tujuan dari maf'ul ma'ah menunjukkan bersama siapa antum lakukan. Bersama siapa antum lakukan. Ini pengertian tentunya kurang dan sangat kurang. Iya, kan ini akan mirip nanti sama dengan maf'ul yang lain. Makanya catatan di bawah 414. Untuk melengkapi pengertian dari penulis, kami katakan bahwa maf'ul ma'ah
adalah isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan bersama siapa pekerjaan itu dilakukan dan didahului oleh dengan huruf waw yang bermakna bersama. Ini baru langsung lengkap. Jadi ciri-ciri khusus maf'ul ma'a diawali oleh waw, yang mana wawnya itu bermakna apa? Bersama. Bukan waw yang bermakna dan. Kalau waw yang bermakna dan itu nanti atau. Ini waw yang bermakna apa? Bersama. Ingat itu. Itu lengkapnya. Tinggal contoh, nah qaulika, ini mudah sekali, sederhana sekali. Nah qaulika, contoh ucapan kamu, ja'al amiru wal jaisha. Mana maf'ul ma'ah? Mana maf'ul ma'ah? Al jaisha. Apakah dia isim mansub terletak setelah waw? Maknanya bersama. Datang amir bersama. Jadi bukan dan, datang amir bersama pasukannya. Wastawal ma'u wal khoshabata, air sejajar dengan atau bersama alat ukurnya. Al khoshabata alat ukur ketinggian air. Al khoshabata itu alat ukur ketinggian air. Jadi air sejajar bersama alat ukurnya. Jadi maknanya di sini bersama. Karena waw di situ, waw untuk menunjukkan setelahnya adalah maf'ul ma'. Ini lebih mudah lagi. Yang jelas maf'ul ma' adalah isim mansub yang terletak setelah waw yang bermakna apa? Bersama. Selesai. Iya, selesai maf'ul ma'. Ada pertanyaan? Tidak ada? Isim-isim mansub yang belum disebutkan. Wa amma khobaru kana wa akhwatiha. Adapun khobar kana dan saudari-saudarinya. Wasmu inna wa akhwatiha. Dan isim inna serta saudari-saudarinya. Faqad taqaddama dzikruhuma. Maka telah lewat penyebutan keduanya. Fil marfu'ati. Pada pembahasan isim-isim yang marfu'. Wa kadzalika tawabi'u. Demikian pula pembahasan at-tawabi'. Faqad taqaddamat hunaka, maka telah berlalu di sana. Dipahamkan? Telah lewat di sana, yaitu di bab isim-isim yang marfu. Sudah lewat kan pembahasannya? Selesai isim mansubat dengan ini. Kita masuk majrurat. Kita masuk atau tidak? Masuk. Babul mahfudhati minal asma. Ini termudah sedunia ini. Bab isim-isim yang dijer. Bab isim-isim yang dijer. Al-mahfudhatu salasatu anwa'in. Isim-isim yang dijer itu ada 3 jenis. Mahfudun bil harf, yang dijer dengan huruf. Wa mahfudun bil idhofah, dijer dengan idhofah. Wa tabi'un lil mahfud, pengikut yang dijer. Berapa yang kita bahas ini? 2 saja. Karena pengikut kan tidak bahas lagi. Pengikut sudah di bab apa? Marfu'at. Sini kita akan bahas yang dijer dengan huruf jer dan yang dijer dengan idhofah. Kita lihat terjemahannya dulu sedikit, baru kita baca catatan. Yang dijer ada 3 jenis. Yang dijer dengan huruf ada catatan di bawah 418, yaitu masuknya salah satu huruf jer yang akan disebutkan oleh penulis. Penulis akan menyebutkan huruf jer. Iya. Dan yang dijer dengan idhofah 419, yaitu penyandaran antara 2 isim. Saya kasih pengertian karena penulis tidak kasih pengertian. Penyandaran antara 2 isim yang mengharuskan dijer isim yang kedua dari kalimat tersebut selama-lamanya. Jadi yang harus dijer itu kata kedua selama-lamanya. Yang pertama dinamakan mudhaf yang disandarkan, dan yang kedua dinamakan mudhafun ilaih. Itu namanya. Jadi pertama namanya mudhaf, yang kedua namanya mudhafun ilaih. Dengan ketentuan mudhaf wajib dikosongkan dari tanwin, iya kan? Itu sudah ketentuannya. Mudhaf wajib dikosongkan dari tanwin dan dari 2 nun. Nun yang ada pada isim mutsanna dan nun yang ada pada jamak mudzakkar salim, serta harus kosong dari al. Itu pembahasan ringkas untuk mudhaf. Paham kan? Kenapa saya kasih masuk? Karena penulis tidak kasih masuk syarat-syaratnya.
Kita lihat bab majrur dengan huruf jar. Fa ammal maf'udhu bil harf. Adapun yang dijar dengan huruf jar, fa huwa ma yukhfadu bimin. Dia adalah apa yang dijar dengan min, modal hafal huruf jar. Ingat modalnya hafal huruf jar. Dia adalah apa yang dijar dengan min. Kalau ada min jar. Wa ila dan ila, kalau ada ila jar. Wa an dan an, kalau ada an jar. Nanti ada contohnya. Wa ala, ada ala jar. Wa fi, ada fi jar. Wa rubba, ada rubba jar. Wal ba, ada ba jar. Wal kaf, kaf, ada kaf jar. Wal lam dan lam. Wa bi hurufil qasami, dan dengan huruf sumpah. Kalau ada huruf sumpah jar. Huruf-huruf yang bermakna demi. Dan ini ada 3 huruf. Wahya dia adalah al waw wal ba wat ta. Ada huruf waw sumpah, ada huruf ba sumpah, ada huruf ta sumpah. Wabi wawi rubba. Demikian pula dijar dengan waw rubba. Di sana ada namanya waw rubba. Waw yang bermakna rubba. Ini tambahan lagi waw. Kita sudah dari sekarang ini jadi 3. Ada waw yang bermakna dan, ada waw yang bermakna bersama, waw yang bermakna dan atau waw yang bermakna bersama. Sekarang tadi maf'ul ma'a. Sekarang ada waw yang bermakna rubba. Maknanya kadang. Waw yang bermakna atau setelahnya ikut kepada sebelumnya. Waw yang bermakna bersama setelahnya mansub. Waw yang bermakna rubba kadang setelahnya majrur. Setelahnya apa? Majrur. Jadi beda makna, beda bacaan setelahnya. Kalau artinya dan, setelahnya ikut bacaan sebelumnya. Kalau artinya bersama, setelahnya mansub, tidak ikut sebelumnya. Kalau maknanya kadang, maka setelahnya apa? Dijar. Jadi hati-hati. Waw sekarang ada 3. Nanti kita akan tambah lagi menjadi 4. Sabar. Kan kita naik sedikit-sedikit. Dipahamkan? Dan itu mempengaruhi baca kitab gundul. Maknanya itu nanti mempengaruhi kita baca kitab gundul. Jelas ini? Itu untuk tahap awal. Kita lihat di catatan kakinya masing-masing huruf jar tadi saya contohkan di bawah karena penulis seperti biasa kalau mudah sekali belum nak kasih contoh. Cuman supaya terbiasa kita anak kasih contoh di bawah. Kita lihat terjemahan sambil baca contohnya. Adapun yang dijar dengan huruf maka dia adalah apa yang dijar dengan min. Contoh di 421. Contoh kharajtu minal baiti. Maka al baiti dijar dengan min dan tanda jarnya adalah kasroh. Paham kan? Ya, itu contohnya. Kedua ila. Contohnya zahabtu ilal masjidi. Ketiga an. Contohnya radhiyallahu anis sahabati. Langsung ke bawah ya. Contoh saja, tidak perlu saya baca keterangan karena tentunya antum sudah tahu itu. Iya. Ala. Contohnya jalastu alal kursiyi. Berikutnya fi. Contohnya dakhaltu fil baiti. Berikutnya rubba. Contohnya rubba rojulin karimin, laki itu. Rubba rojulin. Berikutnya alba. Alba. Contohnya katabtu bil qalami. Berikutnya al-kaf, contohnya Zaidun kal asadi. Berikutnya al-lam, contohnya al-malu li Muhammadin. Berikutnya di antara huruf jar adalah huruf sumpah. Pertama waw, contohnya 430. 430 contohnya wallahi. Iya, al-ba, kedua waw sumpah. Catatan berikutnya lagi ya, halaman berikutnya 431 billahi. Huruf jar juga huruf sumpah ta. Contohnya tallahi. Dan huruf jar juga berikutnya adalah waw rubba. Waw yang bermakna terkadang. 433 saudara contohnya walailin kamaujil bahri. Walailin terkadang sebuah malam, suatu malam kamaujil bahari seperti ombak lautan. Paham ya? Walailin. Lailin di sini maknanya apa? Terkadang. Dipahami ini kan? Terkadang. Iya. Itu contohnya. Di antara huruf jar adalah tadi
mud dan mundun. Setelah waw rubah tadi ada huruf jar wabi mud. Dia juga derja dengan mud dan mundu. Tambahan huruf jar sekarang sudah lengkap. Ini kalau kita menghitung huruf jar sudah berapa ini? Min, ila 2, an 3, ala 4, fi 5, rubah 6, ba 7, kaf 8, lam 9. Huruf sumpah ada 3 berarti 12. Tambah waw rubah sudah berapa itu? 13, mud 14, mundu 15. Tambah kola ada hasya, kan dia termasuk huruf jar juga. Kola ada hasya, berarti sudah berapa itu? 18. Nanti ditambah lagi sedikit huruf jar yang diperselisihkan. Yaitu laula, ya, ada nanti akan datang. Insya Allah di buku yang lebih tinggi lagi. Itulah huruf jar yang sering keluar, 18. 18. Yang mana huruf jar berbilang saja, hanya ada 20 atau 21. Dipahamkan? Jelaskan sedikit. Tapi kalau antum hafal yang ini, itulah yang akan keluar dalam kitab. Itulah akan keluar dalam kitab. Nanti kalau ada tambahan di kitab yang lebih tinggi, itu diperselisihkan. Itu tambahan yang diperselisihkan. Sekarang kita lihat dulu contohnya mud dan mundu. Contoh mud. Contohnya ma ra'aitu Yusufa mud syahrin. Lihat mud syahrin. Contoh mundu. Ma ra'aitu Yusufa mundu yaumina. Mundu yaumina. Dipahamkan? Semua itu menjar. Ini sederhana sekali. Antum tinggal hafal huruf jarnya. Selesai. Majrur dengan huruf jar. Berikutnya lagi. Tambah ya. Pokoknya kita gas. Wa amma ma yukhfadu bil idhofah. Adapun yang dijar dengan idhofah, penulis tidak kasih pengertian, tidak kasih syarat. Makanya baca tadi di catatan sebelumnya. Paham kan? Idhofah tadi apa? Dipahamkan? Sekarang adapun dijar dengan idhofah. Fanahwu qaulika, langsung contoh. Maka contoh ucapan kamu. Gulamu Zaidin. Gulamu disebut apa? Mudhaf. Zaidin disebut mudhafun ilaih. Aman berarti. Ya. Lihat catatan 436. 436. Maka Zaidin dijar dengan, karena dia adalah mudhaf ilaih dan tanda jarnya adalah kasroh. Wa huwa ala kismain. Penulis ini kurang dan dia terbagi dua secara makna ini. Secara makna dia cuma bilang terbagi dua, padahal di Miftah kita bilang terbagi berapa? 3. Kita lihat apa yang kurang. Ma yuqaddaru bilam, apa yang ditakdirkan dengan makna lam, li, milik. Wa ma yuqaddaru bimin, dan apa yang ditakdirkan dengan makna min. Apa yang kurang? Makna fi. Makna fi. Falladhi yuqaddaru bilamnah, maka yang ditakdirkan dengan makna lam, contoh gulamu Zaidin, gulam miliknya Zaid, gulam miliknya Zaid, itu maknanya. Iya, ada catatan di bawah 437. Maka Zaidin dijar karena dia mudhaf ilaih dan tanda jarnya adalah kasrah, serta diterjemahkan dengan makna li, milik. Dan ini, lihat ketentuan ini, dan ini jika tidak bermakna min, dari, dan fi di dalam. Jadi jika tidak bermakna min dan tidak bermakna fi, maka terjemahkan apa? Terjemahkan apa? Li. Kalau tidak bermakna fi, tidak bermakna min, terjemahkan li. Sekarang tinggal lihat cari kapan bermakna min, kapan bermakna fi. Berikutnya, walladhi yuqaddaru bimin. Dan yang ditakdirkan dengan makna min. Yang ditakdirkan dengan makna min. Nah contoh. Taubu khazin, babu sajin, khotamu hadidin. Lihat catatan di bawah. Untuk masing-masing contoh itu. Taubu khazin. 438. 438. Maka khazin dijar karena dia mudhaf ilaih dan tanda jarnya adalah kasroh, serta diterjemahkan dengan makna min. Nah, saubu khazin, baju dari sutra. Babu sajin, catatan 439.
catatan 439. Maka sajin dijer karena dia adalah mudhaf ilaih dan tanda jernya adalah kasroh serta diterjemahkan dengan makna apa? Min. Lihat terjemahannya di bawah, di atas, pintu dari kayu. Khotamu hadidin, catatan 440. Maka hadidin dijer karena dia mudhafun ilaih dan tanda jernya adalah kasroh serta diterjemahkan dengan makna apa? Min, dari. Lihat terjemahan cincin dari besi. Paham kan? Ketentuannya. Idhofa diterjemahkan dengan makna min jika mudhafnya adalah bagian dari mudhafun ilaih. Lihat itu di atas tadi. Baju dari sutra. Berarti baju ini bagian dari sutra. Babu sajin, pintu dari kayu. Berarti pintu ini bagian dari kayu. Khotamu hadidin, cincin dari besi. Berarti cincin ini bagian dari besi. Itu bermakna min. Tambahannya karena penulis tidak ada di atas, dan juga idhofa bisa bermakna fi. Iya kan? Ini makna ketiga. Dan juga idhofa bisa bermakna fi di dalam. Jika mudhafnya terjadi di dalam mudhafun ilaih. Jika mudhafnya terjadi dalam mudhafun ilaih. Jadi ada mudhaf terjadinya di dalam mudhafun ilaih. Misalnya gini, dicontohkan adabul qabri, adab kubur, yaitu adab mudhaf kan, terjadinya di dalam mudhafun ilaih. Di dalam siapa? Sekarang adabul kubur, mudhaf terjadinya dalam mudhafun ilaih. Di mana itu? Di kubur. Jadi adab terjadi di dalam kubur. Berarti maknanya apa ini? Fi. Bermakna fi. Maka al-qabri adalah dijer karena dia adalah mudhafun ilaih. Dan tanda jernya adalah kasroh serta diterjemahkan dengan makna fi. Dengan makna fi. Selesai matan jurumiyah. Sisanya pembahasan yang saya sengaja tambahkan untuk menyambut buku ketiga, yaitu isim-isim yang tidak bertanwin. Itu kita baca di pertemuan berikut. Atau hari ini? Ya, berikutnya. Alhamdulillah. Panjang. Isim-isim yang tidak tanwin, dan ini penting supaya antum tahu semuanya isim yang tidak bertanwin. Karena dalam baca kitab akan keluar macam-macam dari yang tidak bertanwin. Ini kita ambil besok insya Allah. Kalau bisa diselesaikan alhamdulillah. Kalau tidak bisa ya kita selesaikan hari Kamis. Iya, hari Senin kita sudah mulai mutamimah. Buku ketiga. Supaya cepat-cepat kita. Alhamdulillah. Jadi kita lihat besok apakah bisa selesai atau tidak. Kalau selesai besok, maka besok sambil bagi buku. Buku ketiga. Nah, kalau belum selesai besok, maka kita tunda sampai hari Kamis. Kalau selesai hari Kamis, kita bagi buku ketiga. Insya Allah Ta'ala. Tapi sepertinya selesai besok. Nah, jadi bawa memang bukunya ke bawah. Supaya dibagikan. Paham? Khairil? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Beda lah. Iya. Tidak bisa. Ada lagi? Tidak. Mubtada. Mubtada. Kan dia cuma tidak beramal, maknanya tetap tidak. Tidak ada laki-laki. Ada lagi? Enggak. Jangan begitu. Kalau bermakna min susunannya nakiro-nakiro. Tidak, jangan. Hah? Pokoknya ketentuannya. Kalau mudhaf bagian dari mudhafun ilaih, paham kan? Makna min.
Kalau mudhaf terjadinya di dalam mudhaf nilai manafi. Kalau tidak bermakna min, tidak bermakna fi, maka maknanya li. Dah. Wa qasam, saudara, wa sumpah itu masuk di nama-nama Allah. Gitu. Masa orang bersumpah selain nama Allah? Terus perbedaan berikutnya, waw rubah kan sama dengan rubah. Rubah masuk ke nakirah. Nanti di buku berikutnya, di buku ketiga akan dibongkar lagi itu. Kalau sekarang ini yang penting tahu huruf jar dan tugasnya. Paham kan? Di buku ketiga nanti dirinci. Bahkan nanti ada rinciannya. Di antara huruf jar ada yang hanya masuk pada dhohir, tidak masuk pada domir. Sabar. Sama dengan waw rubah. Atau kalau boleh, kalau antum jadikan wawnya waw ibtidaiyah, jumlah baru. Nah, tapi kan untuk tahap sekarang kita bilang atau, ya kan? Ada lagi? Tidak ada? Alhamdulillah. Kita cukupkan, insya Allah kita lanjut lagi besok. Sisa satu pertemuan atau dua paling tinggi insya Allah. Dan matan jurumiyahnya selesai ya, sudah selesai. Itu cuman saya tambahkan saja. Pembahasan Ismul Ladzi la yansharif supaya lebih tinggi daripada buku sebelumnya. Buku sebelumnya kan baru disebutkan ada isim yang tidak bertanwin. Jenisnya belum disebutkan. Di sini nanti akan disebutkan semuanya. Alhamdulillah. Subhanakallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.